Bab 370. Dia berharap Momi bahagia. Setelah mencapai kesepakatan kontrak dengan Andre, Glenn dengan senang berjalan dengan langkah kecil ke kamarnya dengan kaki kecilnya, sambil belajar menaiki kursi, mengangkat kepalanya lalu menyalakan laptopnya. Sehari-hari Glenn berpenampilan sangat polos, lugu dan nurut di hadapan Audrey. Meskipun dia pintar, tetapi cukup bijak, tetapi tidak pernah memperlihatkan kepada siapapun dan juga tidak akan berlama-lama bermain di hadapan Audrey. Di depan laptop. Tetapi saat ini dalam urusan komputer dia sangat lancar mengoperasikannya. Baru masuk perangkat lunak chattingan, sudah muncul satu pesan. Astaga, Glenn akhirnya muncul juga. Tahukah kamu dicari-cari saudara-saudara? Apakah kamu beberapa hari ini tidak online? Dengan tenang Glenn membaca semuanya, lalu membuka grup dan menjelajahinya. Setelah melihat tidak ada hal yang luar biasa, dia kemudian mengulurkan jarinya untuk mengetiknya. Glenn, aku kembali. Si elegan, aku berharap kamu kembali kacang, kenapa sekarang baru muncul? Menghilang selama 3 hari penuh. Taro, kacang. Si gendut, kacang sudah kembali. Semua anggota. Kemudian barisan bawah obrolan semuanya pada kegirangan menyambut kacang satu persatu. Glenn sakit kepala melihatnya, dan langsung menutup obrolan grup. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. 2 menit kemudian, Glenn membuka kembali tampilan layar. Kacang, bicaralah. Si gendut, lihat, aku sudah bilang pasti kacang tidak menerima pesan kita, dia selalu begitu setelah 2 menit baru membalasnya. Si elegan, apakah kita sudah melolong 2 menit dari tadi? Taro, diam, ayo berbicara tentang bisnis saja. Seseorang berteriak, kemudian menghalangi pembicaraan, lalu memberitahukan kepada Glenn secara langsung masalah yang mereka hadapi baru-baru ini. Taro, bukankah masalah 2 hari yang lalu? Seseorang telah menyabotase situs web kita telah menelusuri IP-nya dan tidak berhasil menemukan jejaknya. Sebaliknya membuat kami diperiksa oleh tentara. Beberapa hari kamu tidak ada, semua orang memikirkan banyak cara tetapi belum ketemu cara menangkap komputer pihak lain, tetapi kami tidak boleh ditindas di sini. Sampai saat ini situs web pelayanan kita masih lumpuh total. Beberapa admin pun juga ikut berteriak. Si elegan, ya, kalau dipikir-pikir hanya kacang yang bisa melakukannya. Kentang goreng, kacang, cepat bertindak. Pulihkan situs web, kami bergantung padamu. Glenn. Ternyata situs kita diserang. Dengan santai dia menelusur ke dalam situs web dari belakang, menemukan keadaan bagian belakang rusak begitu parah. Orang-orang ini. Dia baru menghilang beberapa hari, situs web dibuat seperti memalukan begini. Glenn dengan cekatan menggunakan kedua tangannya menekan touch pada keyboard dan mengoperasikannya, sangat cepat tangannya sehingga hampir tidak dapat dilihat jelas. Dan grup obrolan terlihat berapi-api. Si elegan, coba kalian tebak, apakah kacang melihat pesan dari kami? Apakah dia langsung memperbaiki setelah melihatnya atau tidak melihatnya? Taro, apakah kamu tidak mengenal karakternya? Mungkin lagi dikerjakan, kacang ya seperti itu, dingin dan tidak banyak bicara. Ya, meskipun Glenn sangat imut dan lugu di depan Audrey dan Gita serta tetua lainnya tetapi berbicara tentang internet, dia adalah sosok yang dingin sombong, tidak banyak bicara dan orang yang misterius. Semua orang di grup hanya kenal kacang, seorang yang sangat hebat dan mereka tidak tahu identitas aslinya. Jika mereka tahu, karakter yang mereka kagumi adalah bayi usia 5 tahun yang sangat menggemaskan, mungkin mereka akan sangat marah, sehingga tidak sabaran mengembalikan ke rahim ibu, dan terlahir kembali sebagai orang baru yang berbeda. Tidak banyak anak yang berbakat, tapi bukan berarti tidak ada. Kenyataannya Glenn berasal dari keluarga lain, sayangnya sampai sekarang ini mereka tidak mengetahui kebenaran ini. Beberapa orang dalam grup masih berdiskusi, dan ada orang dalam grup bersorak kegirangan. Tomat busuk, sial, aku benar-benar bisa membuka situs web, mengapa begitu cepat? Si elegan,
Tidak mungkin. Tidak sampai 1 menit. Kecepatan tangan setan gila. Taro, aku juga barusan melihatnya. Situs web benar-benar diperbaiki. Kacang sesuai dengan harapan, apakah sudah mendapatkan orang yang menyerang kita? Begitu dikatakan, Glenn mengirimkan sebuah gambar ke dalam obrolan grup. Menyadari bahwa tugasnya sudah selesai, dia langsung mengetik. Kacang, aku baru kembali dan sibuk beberapa hari ini. Si elegan, aku baru pulang bekerja dari luar negeri, dan mendapatkan sebuah promosi. Tomat busuk, master kamu di kota mana? Maukah kamu datang ke kota Mianji? Si gendut, master bukan apa yang kalian perkirakan, jika ingin ketemu maka akan bisa ketemu. Taro, sudah kenal begitu lama dan tidak tahu sifat dari kacang. Jika kembali urus saja kepentinganmu, bagaimanapun sekarang masalahnya telah teratasi, seharusnya mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Kacang, iya. Begitu selesai mengetik, Glenn mendengar suara langkah kaki dari luar, matanya berkedip sejenak, kemudian segera keluar dari obrolan di grup, saat bersamaan laptop pun ditutup. Terkunci. Pada saat yang bersamaan, pintu kamar didorong. Audrey masuk dengan membawa piring giok masuk. Ketika dia masuk, Glenn baru melompat turun dari kursinya, sambil melempar senyum. Glenn, apakah kamu bermain laptop lagi? Bukankah Mommy sudah memberitahumu, kurang melihat komputer? Kamu masih terlalu kecil. Tidak bagus buat matamu. Glenn berjalan ke sisi Audrey dengan kaki pendeknya lalu berbicara dengan hati-hati. Mommy, aku tidak melakukannya, aku barusan mengisi baterai laptop. Mendengar itu, Audrey melirik sejenak dan menemukan memang laptop sedang dicolok pengisian daya. Kemudian dia mengulurkan tangan mengusap kepala Glenn. Sangat pintar, sini Mommy bawakan beberapa anggur untukmu. Wah, terima kasih Mommy. Glenn berteriak kegirangan, kemudian memeluk lengan dan berjinjit bersandar lalu mencium pipi Audrey dengan lembut. Mommy muah. Hati Audrey senang sekali dan juga membalas ciuman Glenn, lalu menyerahkan piringnya. Pintar, makan. Jadi Glenn membawa piring ke sisi lainnya. Audrey berdiri lagi dan berjalan ke lemari untuk mengambil baju tidur, lalu masuk ke kamar mandi. Mendengar suara percikan air di dalam kamar mandi, Glenn meletakkan piring anggur tadi, berdiri dan kembali ke depan laptopnya, membuka kembali laptop, perlahan-lahan mematikan programnya lalu dengan perlahan mematikan laptopnya. Sebenarnya, dia tak ingin menyembunyikan ini semua dari mominya. Tetapi mominya tidak suka dia bermain laptop dan ponsel terlalu banyak, takut mempengaruhi matanya. Biasanya momi sibuk dan Glenn pun mengerti mominya bekerja keras demi memberi kehidupan yang baik kepadanya. Sering dia menyaksikan momi diam-diam mengawasinya, meneteskan air mata, sambil berkata maafkan momi karena tidak merawatmu dengan baik. Momi mengira dia sudah tertidur, ternyata belum. Jadi dia bisa mendengar beberapa perkataan itu. Sebenarnya Glenn sangat pintar, ditambah lagi dia adalah anak dari orang tua tunggal, jadi dia hatinya lebih sensitif. Dia tidak berani mengungkapkan semua emosinya kepada Audrey dan selalu memberikan senyum yang hangat dan kata-kata yang lembut kepada Audrey. Dia sangat mencintai mominya. Dia juga berharap mominya selalu berbahagia. Jadi, dia juga ingin bekerja keras menghasilkan uang demi memberikan kontribusi kepada keluarga. Setelah dia tumbuh dewasa, Momi tidak perlu begitu kerja keras lagi. Memikirkan ini, Glenn kembali ke ekspresi aslinya dan kembali ke meja untuk melanjutkan memakan anggur. Haha, ini adalah rahasia kecilnya sendiri. Bersambung.